Oke, kita jumpa lagi di episode Tanya Coach hari ini, Beritar dan Sambilian semua. Nah Coach, di beberapa waktu kemarin gue sempat lihat sudah ada beberapa emiten yang mulai rilis laporan keuangannya. Dan kayak contohnya kemarin paling update itu terakhir ada BCA ya. Iya, betul. Nah, tapi gue bingung nih, gue harus mulai baca laporan keuangan itu dari mana Coach? Ini pertanyaan yang bagus ya, dan mungkin jadi banyak pertanyaan juga bagi para investor gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat laporan keuangan itu kayak cerita gitu ya. Oke. Cerita tentang kondisi bisnisnya. Bukan sekedar angka-angka aja. Nah, makanya kita coba ngobrol bagaimana step by step menilai kinerja saham atau kinerja laporan keuangan perusahaan. Nah, ini penting nih. Kira-kira kita harus mulai lihat dari mana dulu nih Coach? Yang pertama kita harus mulai dari yang paling umum dulu, Oke. yaitu adalah pendapatan dan juga laba bersih. Kita harus lihat apakah pendapatannya naik dibandingkan kuartal sebelumnya atau tahun sebelumnya. Begitu juga labanya ya, itu biasanya sinyal awal bahwa bisnisnya ini berkembang atau melambat. Oke. Nah, soal laba nih. Beberapa case kemarin gue temui ada beberapa emiten yang labanya itu naik, tapi justru harga sahamnya malah turun. Nah, itu yang bikin dilema biasanya ya. Jadi orang berbondong-bondong beli saham karena labanya naik, ternyata beli emiten gitu ya dengan labanya naik, ternyata harga sahamnya turun. Nah, pertanyaan ini bagus. Soalnya pasar itu nggak cuma lihat dari sisi naik atau enggaknya gitu ya. Biasanya kan laba naik tapi di bawah ekspektasi analis atau investor. Jadi dianggap mengecewakan gitu. Jadi meskipun labanya naik dan bertumbuh tapi di bawah ekspektasi, biasanya itu responnya negatif dan harga sahamnya juga bisa turun. Atau labanya naik karena hal non operasional ya. Kayak misalkan adanya penjualan aset. Nah, ini kan bukan dari bisnis inti perusahaan tersebut. Nah, itu terkadang memang direspon negatif terhadap harga sahamnya gitu. Jadi harus dilihat juga bahwa naiknya laba ini apakah memang karena operasional atau karena penjualan aset, dan apakah di bawah atau di atas ekspektasi pasar. I see. Berarti emang konteksnya juga penting ya Coach ya? Betul banget. Makanya kan selain kita lihat laba, cek juga kita bisa mengecek juga dari sisi margin laba. Nah, buat tahu seberapa efisien perusahaan dapetin untung dari pendapatannya gitu. Oke, berarti kita harus lihat juga dari efisiensinya Betul. seperti apa ya Coach ya? Betul. Jangan lupa juga ya, selain efisiensi dengan melihat dari sisi margin laba, kita juga harus melihat dari sisi arus kas operasional. Ini penting nih. Karena kadang ada perusahaan yang kelihatannya untung besar, tapi arus kasnya negatif gitu ya. Nah, itu biasanya bahaya. Laba itu catatan akuntansi, tapi kalau arus kas itu uang yang benar-benar masuk ke dalam perusahaan. Gitu. Jujur ini bagian yang sering banget gue skip Iya, sih Coach. betul. Nah, itu banyak yang begitu juga gitu. Padahal itu jantungnya bisnis gitu. Terus kita harus lanjut juga ke rasio keuangan. Ya, terutama masalah utang nih. Kita harus bisa lihat dari sisi utang terhadap ekuitasnya. Gitu ya. Kalau terlalu tinggi bisa jadi beban perusahaan, apalagi kalau misalkan bunganya naik. Terlebih kalau misalkan kondisi keuangan atau kondisi ekonomi yang kurang bagus ya, sehingga kan pendapatannya turun. Kalau misalkan dia hutangnya besar, pendapatan turun tapi dia harus tetap bayar hutang bunga yang besar, itu sangat bahaya terhadap perusahaan tersebut. Gitu. Oke, berarti emang ngaruh banget ke sustainability bisnisnya ya? Betul. Jadi kita harus melihat dari berbagai hal ya. Terakhir kita juga jangan cuma ngelihat dari sisi angka yang sudah dirilis ya. Tapi coba deh kita baca komentar manajemen. Ya, dalam laporan keuangan kan ada tuh. Skip banget nih gue. Iya. Nah, biasanya mereka jelasin nih strategi kedepannya seperti apa. Kemudian tantangan yang mereka hadapi itu apa. Dan bagaimana proyeksi bisnisnya. Itu sangat penting supaya kita bisa tahu arah kebijakan perusahaan tersebut ke depannya seperti apa gitu. Nah bener tuh, tapi jujur ini bagian yang sering banget gue lewatin. Soalnya panjang banget, bener. Jadi malas baca ya. Bener. Padahal sebenarnya intinya ya itu mungkin wajar ya kalau para investor, terutama kalau trader gitu kan nggak banyak waktu untuk membaca. Biasanya kan langsung eksekusi gitu ya. Tapi memang disitulah kadang insight penting yang tersembunyi gitu ya. Jadi jangan lupa juga ya, bandingkan kinerja mereka sama ekspektasi analis ataupun kompetitor ya. Kinerja bagus itu nggak selalu bikin harga saham naik kalau udah price in gitu. Jadi penting banget lihat ekspektasi dan benchmark dengan perusahaan sejenis gitu ya. I see, iya berarti emang laporan keuangan tuh nggak bisa kita skip
cuman baca beberapa part tertentu ya. Emang harus kita baca secara keseluruhan dan konsisten juga ya coach ya. Betul. Jadi jangan cuma baca headline beritanya, laba bersih meningkat sekian persen langsung beli sahamnya. Enggak. Kita harus coba telaah lebih dalam lagi, terutama untuk pos-pos yang tadi sudah disampaikan. Jadi kuncinya sebenarnya bukan hanya angka-angka yang ada di laporan keuangan, tapi kita harus melihat secara utuh ceritanya seperti apa. Karena laporan keuangan itu kayak nonton drama gitu ya. Jadi ada konfliknya, ada plot twistnya, dan juga pasti ada tokoh utamanya. Nah itu yang harus kita pahami, jalur cerita dari rilis kinerja keuangan itu seperti apa. Ya, nah justru di situ ya seninya ya. Emang harus kita perhatikan secara keseluruhan, nggak bisa kita baca beberapa part yang menurut kita penting doang. Padahal sebenarnya banyak part-part lain juga yang sebenarnya menjadi kesinambungan, menjadi faktor penting juga ya untuk kita pertimbangkan. Ya, betul seperti itu, dan tentunya kita harus melihat secara lebih detail lagi ya untuk rilis kinerja keuangan. Tidak hanya membaca judul berita, yang mana biasanya kan judul berita itu bombastis ya, laba Betul. meningkat sekian persen, gitu ya. Padahal ternyata laba tersebut dihasilkan karena adanya penjualan aset, kan bisa seperti itu. Jadi, Oke, itu dia berita dari Insan Brilian, tips and trick untuk membaca laporan keuangan dengan baik dan benar ya coach ya. ya betul. Penasaran selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Kalau kalian ada ide atau request mau bahas apapun yang kalian kepoin, komen aja di kolom komentar. Tunggu aja di episode selanjutnya akan kita coba bahas. See you.